يا نبي السلام عليك، يا رسول السلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang-orang yang benar, dan Allah juga ingin mengetahui mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ankabut 29 ayat yang ke-2 dan ke-3. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Ini kita lakukan adalah panggilan iman. Hadirin, ini adalah panggilan iman. Kenapa seperti itu? Imanlah yang mendekatkan kita ke masjid. Imanlah yang menjadikan kita bisa melaksanakan ibadah. Kalau iman itu dekat kepada masjid dan rumah ibadah, walaupun tempat kita jauh, itu pasti datang. Tapi kalau iman yang jauh dari masjid
iman yang jauh dari ibadah, walaupun rumahnya batimbah babaliak je rumah saji. Kalau orang kampung namanya balansi-lansian, rumahnya rumah saji, imannya jauh dari masjid, dia tidak akan terpanggil itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah, dan iman inilah yang akan menyelamatkan kita. Tantangan kita dalam menjalankan syariat Islam, dalam memelihara iman, dalam memperteguh dan memperkuat akidah, itu sangat berat dan sangat berat. Semasa kita hidup begini situasi dan kondisi kita rasakan. Entah bagaimana 5, 10, 30 tahun yang akan datang, wallahu alam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ada beberapa hal tantangan iman, tantangan Islam dalam kita menjalankan syariat yang kita miliki, dalam memperteguh keyakinan dan keimanan. Yang pertama sekali adalah tantangan yang kita hadapi itu, yang selalu berhadapan dengan kita, mukmin yang suduh, orang yang beriman tetapi dia memiliki sifat iri dan dengki. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu tantangan kita. Sebenarnya sifat iri dan dengki itu tidak boleh dipelihara, ditaruh tidak boleh, apalagi kalau dikembangbiakkan, karena meracuni, merusak dan menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan bahwa iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu sifat hasad itu, fa innal hasada yakulul hasanah, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan yang kamu lakukan. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakaran karyang. Jadi kalau awak rajin beribadah, salat rajin, baca Al-Quran rajin, pelihara ibadah-ibadah yang lainnya, maka hindari sifat hasad, karena akan merusak dan menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Bagaikan api memakan kayu bakaran karyang. Salat rajin, sementara hasad jalan juga, itu habis kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, tantangan kita adalah al-munafiqun baighadah, orang-orang munafik yang selalu membencihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia ini perlu awak waspada dan hati-hati. Para munafik beredaran, berkeliaran, selalu mencari dan mencari mangsanya. Makanya hati-hati kita. Kalau tidak, maka itu adalah sebagai tantangan dan ancaman bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir, karena dia punya mata pedang dua. Ndak dapat kapai kapulang nyo sembae, ndak dapat suuk jo kida nyo santuang jo. Makanya di Minang tu sangat hebat sekali, memberikan isyarat tanda-tanda orang munafik. Kalau di Minangkabau anggu angga geliang amua, nyo muanggu tapi indak nyo mangeliang iyo. Unjuk nananda babarikan tunjuk lurui kalengkiang abakai, papek di luar, ancuang di dalam, manuok kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Munafik dia itu. Rancak di mungku awak, pandai babinya ayah, di belakangnya menikam. Apalagi kalau munafik dalam agama, nyo Islam juga, nyo samo jawa, si akidah jawa, seagama jawa, tetapi dia itu adalah musuh. Itulah kecewa tu musuh dalam salimui. Tu nyentuh. Makanya Rasulullah menyampaikan hati-hati dengan orang munafik. Baca dari tanda-tandanya.
Kearifan Minangkabau kan seperti itu. Gabak di ulu tando ka hujan, cewang di langit tando ka paneh. Ayatun munafikun salatun, kata Rasul. Tanda munafik itu ada 3 setidaknya. Baca dari 3 itu. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong, panduto. Kalau ndak kasado alae saparuh. Kalau ndak banyak duto daripada warna. Baso awa panduto gadang. Tuh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berwa'ad, berjanji, janji-janji lama, akhlafa, dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, kalaulah dititipkan amanah kayaknya, dia gihnya amanah, dia khianat. Itu yang menikam tuh. Dia gihnya jabatan, dia khianati. Dia umat ataupun termasuk khianat kepada Allah. Idza dhatil amanah, kalau amanah telah disia-siakan, fantasiru sa'ah, tunggu, saat-saat kehancuran pasti datang. Jadi hati-hati dengan para munafik yang selalu berkeliaran. Maka waspada itu penting dalam hidup dan kehidupan, terutama dalam beragama. Kemudian yang ketiga yaitunya tantangan kita dalam menjalankan syariat. Wa kafirun yuqatiluh, orang-orang kafir yang selalu memerangi. Hadirin, kini hawako lah bacamin jematuari, bagalanggang jematu orang banyak. Ndak perlu ditutui-tutui ledo. Yang salah salah. Jangan dibiarkan kesalahan itu. Karena mereka menganggap nanti salah yang dilakukannya, orang yang menganggap orang yang benar diam, maka dia menganggap itu adalah benar katanya. Hati-hati. Jadi kalau memang salah, tegur. Itulah kalau di Minang salah basapo, tukah barasa. Jangan dibiarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita adalah umat terbaik. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat yang terbaik, dilahirkan, diciptakan di akhir zaman kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kok syarat pertama apa? Kita bisa dianggap umat yang terbaik dalam pandangan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau menyuruh kebaikan rasanya kan tak payah nah doh. Kau namu elok, kalau ndak tu bahaya leh. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kau yang susahnya apa? Mencegah dari kemungkaran. Apalagi kalau sumber kemungkaran itu dari hati. Atau kata mandaki namanya tu. Atau rumi butuh tantangan, pengorbanan, malah ada korban jiwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada kemungkaran, dari mana saja sumbernya, cegah. Ada orang menyatakan Al-Quran itu sumber radikalisme, sumber terorisme, cegah. Siapa yang menyatakan? Berarti dia tidak iman terhadap Al-Quran. Ada yang menyatakan jilbab itu tidak cocok lagi. Nah ini kan sekarang itu beredar. Jangan sampai, hadirin, untuk kita ketahui jilbab itu adalah perintah Allah, bukan budaya-budaya manusia, bukan berasal dari Arab. Karena ada yang nyeleneh jilbab itu dari Arab. Tidak. Perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Baca lelok, pahami. Onyo santiang Al-Quran, hafiz Quran, hafizul hadis. Keluaran umul qura, ndak jaleh dewa doh. Kalau dia ndak benar, salah. Walaupun santiangnya Al-Quran, kalau tidak diamalkan Al-Quran, sama juga tidak, 0,0. Intinya pengamalan. Kan banyak juga orang yang berdalih itu. Jadi oleh sebab itu Allah menyampaikan ke Rasul,
Ya ayuhan nabi, hai nabi, kul, katakanlah, sampaikanlah, Al-Ahzab 59, li azwajika, ke istri-istrimu. Jadi perintah Allah menutup aurat itu, pakai jilbab itu dibawa oleh Jibril. Jibril nyampaikan ke Rasulullah, Rasulullah ke nyampaikan kepada istri-istri beliau dulu. Ajalih runutnya tuh. Wa banatika, anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, istri-istri wanita-wanita orang yang beriman. Ada 3 tuh kan perintahnya. Istrimu, anak perempuanmu, wanita-wanita orang yang beriman. Dek awak tahu wak sampaian. Kalau ndak salah awak. Karena pesan Allah. Itu tugas ulama tuh. Kolupu-lupu baingian talampuk-lampuk bersingkuan. Kini ulama dikriminalisasi lah, difitnah lah, diribah lah, diadu domba lah. Kalau ulama sudah dibegana begini kan alamat akan hancur. Pasti itu. Siapa yang akan menyampaikan pesan Allah? Para nabi dan rasul kan sudah tiada. Siapa yang melanjutkan suluh bendang tu siapa? Para ulama, alim ulama, cerdik pandai suluh bendang dalam negeri. Di Minang kan kayak gitu. Kapai tempe batanyo, kapulang tempe bawarito. Ulama itu adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Warasatani, kata Rasul, pewarisku. Alhamdulillah, mari kita istiqomah berpedoman kepada ajakan bawa-bawaan bimbingan para ulama-ulama yang istiqomah. Nya ulama di akhir zaman kalau tabagi lo, ada ulama isu namanya, ulama yang jahat. Dia berfatwa, berpendapat, berkomentar yang selalu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Itu salah satunya adalah jilbab, kata mereka tidak cocok lagi. Jadi sebab itu di Minangkabau, terutama di Minangkabau sudah dari dulunya. Jangan sampai perempuan-perempuan awak, anak-anak gadi awak sekarang kalau diberlakukan SKB 3 Menteri itu, maka para wanita-wanita muslimah itu akan buka aurat lagi. Nyo suruh pati lanjang balik. Kembali kepada zaman dulu. Kan bahaya itu. Tidak boleh. Makanya kita punya prinsip. Apalagi kalau di Minangkabau, adat basani syarak basani kitabullah, syarak mangato, adat memakai. Yang dikecian agama, orang beradat wajib memakainya. Tidak ada pilihan. Kok nyampang diberlakukan, maka kita biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Nanti awak tetap lakukan, karena kita berdasarkan aturan Allah. Gak ada ceritanya. Kita punya anak perempuan, istri kita perempuan, orang tua kita perempuan, sampaikan. Kalau tidak, dosa tanggung. Jadi siapa yang mengeluarkan, yang membuat, yang merintis, yang merumuskan rancangan suatu yang dosa, kesalahan, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Man sanna fil islami sunnatan sayi'atan, siapa yang membuat di dalam Islam tu, merancang dalam Islam tu sayi'atan, mungkin model-model bentuk kesalahan dan dosa, wizruha, maka dia akan mendapat dosanya. 1. Wa wizru min amali biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Nyo membuat, nyo dapat dosa. Kemudian orang yang melakukan, karena memang sudah diundangkan, orang yang berbuat dosa itu dosanya diampun lagi nyo sampai undang-undang itu dicabut. Maka istilahnya semasa hidup jangan sampai kita mewariskan dosa jariah. Dosa jariah itu makasihnya. Walau kita sudah berada di alam barzah, lah terbaring di alam kubur,
tetapi belum dicabut undang-undang itu, maka dosa jariahnya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Mohon sekali lagi hadirin kaum muslimin, mari kita arif dan bijaksana, jangan sampai menentang Al-Quran, aturan Allah dan Rasul. Mari istiqomah di atas dinullah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaktibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi itu beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia itu dalam mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yaktibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alana muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullah ya'lamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah la ilaha illallah wa يا رسول سلام عليك